Bermodalkan Rp150.000 hingga pada akhirnya memiliki omset miliaran, puluhan karyawan, dan survive dari gelombang pandemi adalah hal luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh semua entrepreneur. Di video ini, saya ingin bercerita tentang seorang wanita pemilik sebuah online shop yang berhasil melakukan itu semua. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari sosok sederhana dan bekerja keras ini. Namanya Mbak Dani Aprilla, pemilik bigissimo.id, sebuah online shop yang menjual baju khusus untuk wanita plus size di Indonesia. Cerita ini dimulai pada tahun 2016 saat Mbak Dani masih menjalani pendidikannya sebagai mahasiswa kedokteran gigi di Bandung. Meskipun menyandang predikat sebagai calon dokter gigi, dia lebih mengikuti suara hatinya yang saat itu mendorong untuk berjualan. Seringkali kabur dari kegiatan yang berhubungan dengan kuliah, Mbak Dani memilih untuk eksplorasi mencari barang-barang yang bisa dijual lagi. Awalnya, dia mendapatkan ide untuk menjual kaos-kaos sisa ekspor yang dibeli di lapangan Gasibu, Bandung. Saat itu, setiap baju berharga Rp15.000, dan dengan modal Rp150.000, Mbak Dani dapat membawa pulang 10 kaos. 10 kaos itu dijual secara online dengan harga masing-masing Rp88.000. Setelah kaos terjual, ternyata hasil keuntungan tidak langsung dinikmati, tapi diputar kembali untuk dibelikan barang dagangan. Dan siklus ini diulang-ulang sampai pada bulan keempat Mbak Dani sudah mengantongi puluhan juta rupiah. Pada saat itu dia mulai berpikir kalau nasib dagangannya ditentukan oleh supplier, yang di masa depan belum tentu supplier ini akan terus memiliki barang untuk dijual. Sehingga di bulan ke-6, Mbak Dani dan suaminya memutuskan untuk membuat produk sendiri dengan menggandeng sebuah vendor. Meskipun pada saat itu kualitas barangnya masih bisa dikatakan kurang bagus karena jahitannya tidak rapi. Berbekal fokus dan ketekunannya, tahun pertama mereka dapat menjual 1.000 pieces baju setiap bulan. Tahun kedua sebanyak 2.500 sampai 3.000 pieces. Tahun ketiga meningkat jadi 3.000 sampai 4.000. Dan di tahun keempat ini, mereka bisa mencapai 5.000 sampai dengan 7.000 pieces baju per bulan. Dan penjualan ini naik beberapa kali lipat saat memasuki momen hari raya. Saat ditanya berapa omsetnya per tahun, Mbak Dani dengan malu-malu mengaku kalau omsetnya saat ini sudah menembus 2 digit dengan satuan miliar. Ini berarti bisa belasan dan bisa banget puluhan miliar. Yang gak kalah menarik adalah dalam masa pandemi ini penjualan Bigissimo masih stabil, bahkan cenderung meningkat. Padahal usaha-usaha lain kebanyakan mengalami kerugian bahkan sampai gulung tikar. Ternyata yang menjadi kunci sukses Mbak Dani adalah engagement dengan konsumen loyal. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu mendata siapa saja yang membeli baju di online shopnya, siapa namanya, tinggal di mana, apa ukuran bajunya, dan model kesukaannya. Data ini dikumpulkan satu persatu hingga menjadi sebuah customer list yang powerful. Dengan berpegang pada data ini, Mbak Dani melakukan analisa untuk mengembangkan bisnisnya sekaligus menyenangkan konsumen yang setia padanya. Dia sempat mengatakan, ada beberapa pelanggan yang begitu suka dengan baju Bigissimo ini. Dan tercatat pada database bahwa pelanggan ini telah melakukan pembelian atas 370 pieces baju. Yang Mbak Dani yakin, dia bukan merupakan reseller, karena baju yang dia beli itu memiliki ukuran yang sama. Dalam penjualannya, bigissimo.id memiliki beberapa saluran, yaitu marketplace, via chat, dan via website. Hal ini dilakukan karena Mbak Dani ingin memudahkan para konsumennya untuk melakukan pembelian dengan cara yang mereka sukai. Kuncinya adalah berusaha mengenali konsumen secara personal satu persatu, sehingga dapat menciptakan produk yang benar-benar diinginkan. Hal lain yang membuat bigissimo.id berhasil melewati gelombang pandemi adalah sikap adaptif dari Mbak Dani, yang sejak Januari 2020 sudah mengikuti perkembangan berita COVID-19. Tentu ini dilakukan karena yang namanya pandemi akan mempengaruhi jalannya perekonomian baik secara makro dan mikro. Pada bulan Februari 2020, dia membaca berita yang mengatakan bahwa pandemi tidak akan berakhir sampai akhir tahun. Dengan informasi yang didapat, serta insting yang dimilikinya, dia memutuskan untuk berhenti memproduksi baju dengan tema lebaran, dan berganti menjadi memproduksi baju dengan tema kasual yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Sempat berpikir untuk pivot bisnis menjadi pengusaha yang memproduksi masker dan APD, Mbak Dani tetap memutuskan untuk fokus pada produk dan marketnya.
Puluhan ribu masker yang sudah dia beli akhirnya diberikan untuk para konsumen dalam setiap pembelian mereka. Dan karena tindakan ini, ternyata konsumen Bikissimo mengutarakan kesenangannya karena merasa diperhatikan. Dan ujung-ujungnya, loyalitas konsumen bertambah, padahal niatnya cuma ingin membantu. Meskipun menjadi pribadi yang sukses dan bekerja keras, tidak menghalangi Mbak Dani dan keluarga untuk menikmati hidup. Traveling ke luar negeri sebanyak 3-4 kali dalam 1 tahun sempat menjadi rutinitas sebelum masa pandemi ini. Mbak Dani masih berhati-hati dalam melakukan spending, baik membeli mobil, traveling, sewa hotel, semua dilakukan dengan terukur dan tidak berlebihan. Meskipun semuanya sebenarnya bisa dibeli secara cash. Paling tidak ada 4 hal yang bisa saya dapatkan dari cerita ini. 1 yaitu adaptif, sikap yang harus dimiliki oleh semua entrepreneur supaya bisa survive dalam segala kondisi. Terbukti dari sikap Mbak Dani yang selalu waspada atas perkembangan dunia luar yang bisa mempengaruhi bisnisnya. Dan tindakannya saat mengalihkan proses produksi baju lebaran menjadi baju casual untuk memperlebar pasar dalam menghadapi pandemi. Jadi penjualan tetap stabil dan operasional tidak terganggu. Yang kedua, memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam menjalankan bisnisnya, Mbak Dani memiliki 2 tujuan mulia. Yang pertama, yaitu menciptakan pilihan bagi wanita-wanita plus size untuk dapat memiliki penampilan yang menarik dan trendy dengan baju-baju yang dibuat di bikissimo.id. Karena sepertinya wanita-wanita ini kesulitan dalam mencari pakaian yang sesuai dengan ukuran dan selera mereka. Yang kedua, Mbak Dani melihat bahwa di daerahnya ada beberapa orang yang penghasilan per bulannya itu sangat minim dan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang bekerja sebagai guru honorer dan bidan tidak tetap. Mbak Dani pun tergerak merangkul orang-orang tersebut untuk menjadi bagian dalam timnya. Ketiga, melakukan yang terbaik apapun hasilnya. Pada prosesnya, Mbak Dani seringkali tidak tahu akan menjadi apa dirinya di masa depan. Yang penting, setiap ada masalah dihadapi, lakukan apa yang terbaik dan menyenangkan para customer. Keempat, humble. Coba setelah kamu tonton video ini, kamu tonton langsung wawancara Mbak Dani dengan akun financial planner Joska_ID. Dari cara bicaranya, Mbak ini humble banget, nggak merasa kaya. Dan setelah kepoin Instagramnya, ternyata para karyawannya pun juga merasa gitu. Mereka ngerasa kerja bareng temen, nggak bareng sama bos. Coba deh kalian lihat videonya, biar lebih yakin kalau apa yang saya sampaikan ini adalah kisah nyata. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan dapat mempraktikannya serta menjadi sukses dalam bisnis yang kita kembangkan. Ayo, bareng-bareng jadi lebih baik.